Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas 3 hal yang agak heboh di minggu-minggu ini. Yang pertama adalah membahas teori Todoroki yang katanya adalah mantan murid dari sekolah Ebara. Bahkan katanya pernah menjadi mantan leader Ebara juga. Kemudian yang kedua adalah teori yang bertebaran mengenai Kohei Amagai yang sekali lagi katanya merupakan anak dari petinggi Kuryu. Dan yang ketiga adalah aku mau bahas sedikit beberapa cuplikan movie yang kemarin itu sempat bocor dari sebuah majalah di Jepang gitu ya. Oke, aku akan bahas untuk Todoroki dulu ya. Banyak orang yang mengira Todoroki itu mantan leader atau mantan murid sekolah Ebara karena dua hal. Yang pertama adalah karena celana di flashback Todoroki yang di scene ini sama dengan celana anak-anak Ebara. Alasan kedua itu karena 3 dewa perang berusaha untuk mencari Todoroki dengan alasan yang sekali lagi katanya karena telah menghajar anak-anak Ebara di masa lalu. Oke, di sini aku sendiri masih belum yakin ya 100% soal Todoroki yang mantan anak sekolah Ebara apalagi leader dari Ebara. Alasan yang pertama adalah meskipun celana mereka sama alias kotak-kotak gitu ya, tapi seragam mereka berbeda cuy. Seperti yang aku bilang di video pertamaku, gabungan dari 3 sekolah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Senomon menggunakan seragam serba merah, Kamasaka menggunakan seragam serba hijau, sementara sekolah Ebara menggunakan seragam biru dan celana kotak-kotak. Nah, kalau kita mengacu pada flashback di mana Todoroki menghajar beberapa orang di masa lalu, terlihat memang benar celananya itu mirip, tapi seragamnya beda cuy. Di flashback ini terlihat kalau atasan yang dipakai oleh Todoroki itu berwarna abu-abu. Dan aku rasa itu bukan karena efek filter masa lalu ya, bukan, karena kalau kalian perhatikan sekeliling, masih ada beberapa benda yang warnanya itu benar-benar biru. Misalnya kayak sampah di belakang Todoroki atau cat yang juga ada di belakang Todoroki. Keduanya masih memiliki warna biru yang kental dan cerah layaknya seragam Ebara. Nah, kemudian untuk teori yang kedua yang katanya Todoroki menghajar anak-anak Ebara di scene masa lalu tadi. Ini juga masih belum tentu valid ya. Kenapa? Karena 3 orang yang dihajar Todoroki tidak ada satupun yang menggunakan seragam Ebara. Entah atasan yang berwarna biru ataupun celananya yang bermotif kotak-kotak. Jadi ya, kemungkinan anak-anak tersebut berasal dari sekolah Ebara benar-benar sangat minim. Nah, kemudian ngomongin soal Todoroki yang katanya mantan leader Ebara, ini akan menjadi pembahasan tersendiri. Aku akan berikan kilas balik dulu soal si Todoroki. Jadi di scene ini ya, ini adalah scene Todoroki yang masih di bangku SMP, masih culun gitu ya. Sementara di scene ini adalah dimana Todoroki itu sudah power up. Dia berada di bangku SMA. Untuk SMA-nya sendiri aku nggak bisa ngasih kepastian dari SMA mana. Nah, ketika Todoroki pindah ke Oyakoko, dia itu masih di kelas 1 atau istilahnya itu freshman. Hal ini dibuktikan di scene perkenalan High and Low The Worst Episode 0, dimana ketika ada perkenalan siswa baru, di sana ada Nakagoshi dan Lord Jamuo yang merupakan siswa kelas 1. Yang di seri sebelumnya mereka itu nggak ada. Kemudian juga diperlihatkan scene Todoroki, Suji, dan Shibaman yang diberi keterangan kalau mereka itu siswa kelas 2. Jadi udah fix ya kalau Todoroki itu pindah saat dia masih di kelas 1. Nah, balik ke pertanyaan soal Todoroki yang katanya itu mantan leader Ebara. Untuk saat ini jawabanku adalah tidak. Alasannya ya udah aku jawab di awal-awal tadi. Kalau siswa-siswa yang dihajar Todoroki itu bukan berasal dari sekolah Ebara. Selain itu, sangat kecil kemungkinan Todoroki juga berasal dari Ebara karena seragamnya yang berbeda. Toh juga kalau kita perhatikan lagi, sepertinya yang dihajar Todoroki itu hanyalah pembuli biasa gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Todoroki itu tidak mengenal Fujio? Ada yang bertanya seperti ini juga. Ya, karena Todoroki itu adalah murid pindahan, dimana ketika Todoroki belum pindah, Fujio itu sudah pulang duluan ke kampung halamannya untuk merawat kakeknya yang sakit. Nah, pertanyaan terakhir, kenapa 3 dewa perang Ebara itu mencari Todoroki? Untuk pertanyaan ini aku belum bisa ngasih argumen ataupun pendapat ya, karena meski sudah muncul beberapa trailer, cuplikan yang menjelaskan alasan Todoroki diincar itu belum ada yang pasti. Oke, mari ke pembahasan yang kedua. Apakah benar Kohei Amagai adalah anak dari salah satu petinggi Kuryu? Sebelum aku menjawab pertanyaan ini, mari kita mengamati dan belajar soal marga di Jepang dengan objeknya High and Low. Jadi, marga atau nama depan yang biasa dipakai di Jepang itu berasal dari keluarga pihak laki-laki. Misalnya nih ya, ini misalnya ada sepasang kekasih. Yang laki-laki namanya Amamiya Kohei dan yang perempuan itu bernama Tachibana Mei. Setelah mereka menikah, maka nama Tachibana Mei tadi akan berganti menjadi Amamiya Mei. Karena Amamiya adalah marga dari suaminya, simpelnya gitu ya. Nah, setelah aku cari-cari nama para petinggi Kuryu, tidak ada satupun yang memiliki kesamaan nama Kohei ataupun Amagai.
Jadi di sini aku berpendapat kalau kemungkinan Kohei Amage adalah anak dari salah satu petinggi Koryu itu sangatlah kecil. Tapi ya, kan ada salah satu teori juga yang sangat populer gitu di kalangan pembahasan high and low, yaitu sosok Lee yang katanya merupakan anak dari petinggi Koryu Group. Aku sendiri pun pernah membahasnya di videoku yang lama, di video yang ini. Meskipun tidak memiliki nama yang sama dengan petinggi Koryu yaitu Ryujin Kuze, tapi Tatsuhito Ryu sejauh ini memiliki kemungkinan yang sangat besar kalau dia adalah putra dari Ryujin Kuze. Lah kan namanya aja beda, kok bisa jadi anaknya? Jawaban yang paling memungkinkan adalah dia menggunakan nama marga ibunya. Dan untuk sedikit informasi juga, hal ini juga lumrah kok terjadi di Jepang, tapi tetap harus melalui berbagai pemberkasan ya. Jadi masih ada kemungkinan Kohei Amage itu anak dari petinggi Koryu, hanya saja dia menggunakan marga ibunya. Tapi sejauh ini belum ada bukti yang kuat tentang hal tersebut. Maksudku hanya karena dia tajir gitu, pulang pergi diantar supir bukan berarti dia anak Yakuza kan. Oke, pembahasan berikutnya ini merupakan pembahasan yang sebenarnya agak sensitif ya. Jadi gini, beberapa hari yang lalu sempat bocor beberapa foto yang ada di salah satu majalah Jepang mengenai film High and Low. Kenapa sensitif? Karena tindakan menyebar foto-foto majalah tersebut dinilai ilegal. Makanya di sini aku hanya menggunakan 2 foto saja, dan itu pun juga aku sensor. Alias ya mending nunggu trailer resminya aja. Foto yang mau aku bahas adalah foto Fujio yang pergi ke Hosen dan ke Suzuran. Mari kita bahas dari yang di Hosen dulu. Di foto ini terlihat jelas kalau Fujio menemui Ozawa Hitoshi, di mana Fujio duduk dan Ozawa Hitoshi berdiri. Jadi terlihat seperti Fujio meminta sesuatu pada Ozawa Hitoshi. Bisa jadi, jika mengacu pada trailer yang ada sebelumnya, Fujio sepertinya meminta bantuan pada Hosen karena musuh kali ini benar-benar banyak banget. Gabungan 3 sekolah loh. Sementara Oyakoko Funo Waktu sendiri tidak dalam kondisi yang prima karena beberapa petarung kuatnya itu udah dikeroyok duluan. Selain itu, Oyakoko dan Hosen kan pernah bertarung bersama ya. Jadi sepertinya meminta bantuan bukanlah hal yang salah. Dan dari sisi movie yang bertemakan crossover, menurutku ini adalah pertimbangan yang bagus. Karena setelah aku lihat beberapa komentar di videoku itu banyak yang menyayangkan Hosen beraliansi dengan sekolah lain. Padahal dalam sejarah Hosen sendiri mereka tidak pernah beraliansi dengan sekolah manapun. Kalaupun pernah, itu adalah aliansi personal tidak menyangkut seisi sekolah, yaitu pas pembentukan PAD atau Parko and the Dangers. Dan jika memang benar di sini Fujio meminta bantuan, aku rasa itu bukanlah hal yang merugikan bagi kedua belah pihak. Karena harga diri sekolah Hosen sebagai sekolah yang tidak pernah beraliansi dengan sekolah manapun masih tetap terjaga. Dan Fujio rela membuang ego atau keegoisan pada movie sebelumnya demi menyelamatkan teman-temannya, yang membuat Fujio di sini itu semakin terlihat menjadi sosok pemimpin yang layak untuk Oyakoko. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Fujio tidak meminta bantuan pada siswa paruh waktu atau anggota SWORD yang lainnya, padahal kan musuhnya banyak banget gitu. Ya, jawabannya bisa kalian temukan sendiri pada perkataan Queen Madoka di gambar ini. Cukup jelas kan ya? Foto yang kedua adalah foto Fujio di Suzuran. Kalau kita mengacu pada movie sebelumnya, Fujio, Tsukasa, dan Lord Jamu itu kan pergi ke Suzuran untuk melihat sosok Lau. Tapi sayangnya sebelum mereka menikmati pemandangan Suzuran, mereka harus kabur karena ketahuan siswa Suzuran di sana. Jadi scene di foto ini bisa jadi menjadi pembukaan di movie High and Low The Worst X-Cross, di mana Fujio melanjutkan pencarian informasi mengenai orang-orang terkuat di kota Towarushi, tepatnya di Suzuran. Kan nggak mungkin juga ya Fujio nyari cilok sampai sana kan ya. Besar kemungkinan ya nyari informasi, bukan nyari cilok gitu. Nah, itu tadi adalah pembahasan singkatnya ya, karena sebenarnya leaknya atau bocorannya itu ada banyak banget yang kesebar. Cuma aku sendiri lebih memilih untuk menunggu trailer resminya aja. Atau barangkali kalian udah penasaran banget, ya silahkan nyari video ataupun artikel yang ngebahas foto-foto leaknya. Entah itu di YouTube, Twitter, Facebook, ataupun Google. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan hingga sampai saat ini. Bye-bye.